Kids. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Impact Kids pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan Impact Kids dengan setia setiap hari. Adik-adik, hari ini kita punya lagi nih pelajaran yang bagus dari firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersiap dulu yuk, kita mau berdoa bersama-sama untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu, sepanjang kami boleh beristirahat tadi malam. Dan kami juga bersyukur kalau pagi ini kami masih mendapatkan nafas kehidupan. Ini semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Kami mau ya Bapa, supaya hidup kami juga boleh menyenangkan-Mu. Dan pagi ini juga kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang belum ambil Alkitabnya? Kalian boleh persiapkan dulu ya Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal. Wah, Amsal ini penuh dengan nasihat ya. Kira-kira dari ayat mana ya hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Opin mau tanya dulu. Di antara adik-adik, adakah yang pernah berbohong kepada orang tuanya? Wah, pasti sebagian besar pernah ya. Kak Opin juga pernah. Nah, saat kita berbohong entah kepada orang tua, kepada teman, atau kepada guru, atau kepada siapapun, hati kita menjadi tidak tenang. Apa sih yang adik-adik rasakan waktu berbohong atau tidak jujur atau menutup-nutupi sesuatu? Nah, kira-kira adik-adik akan merasa tidak tenang, terus takut ketahuan, udah gitu takut dimarahin. Setelah dimarahin nanti dapat hukuman lagi. Wah, jadi banyak ya takutnya. Padahal kita cuma melakukan satu kebohongan. Nih, kita mau baca ya adik-adik apa yang dikatakan Amsal 19 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah, takut akan Tuhan itu adalah kita mau hidup menghormati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan melihat segala kehidupan kita. Seperti tadi adik-adik, saat kita berbohong dan kita sudah kenal Tuhan, pasti hati kita nggak tenang. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Supaya kita segera berbalik. Nah, kalau kita melakukan dosa, Allah yang pasti tidak suka, Tuhan tidak suka saat kita melakukan dosa. Dan ada konsekuensi yang harus ditanggung, seperti tadi. Hatinya nggak tenang, mau tidur nggak enak, seperti kata firman Tuhan hari ini ya. Nah, tapi kalau kita selalu berusaha menghormati Tuhan, ada sesuatu kita nggak perlu berbohong. Misalnya, kita tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan ibu kita. Kita malah menutup-nutupi, kita nggak mau ngaku sama mama. Akhirnya apa? Kita nggak bisa tidur. Kita takut ketahuan tadi ya. Nanti kalau mama tahu pas bunganya pecah, wah aku bisa dimarahin. Atau papa kita punya barang kesayangan, terus kita hilangkan. Jangan-jangan papa nanti marah, lebih baik aku diam-diam aja deh. Padahal saat kita berbohong, kita menutupi sesuatu, kita melakukan dosa dan kita tidak menghormati Tuhan. Tapi adik-adik, kalau adik-adik memilih jujur,
Seperti tadi memecahkan vas bunga ibu, kita ngomong nih sama ibu kita, "Maaf ya mama, aku tadi tidak sengaja, tadi lagi lari-lari, mecahin vas bunga." Habis itu kita pasti hatinya tenang. Walaupun kita melakukan kesalahan, tapi kita berani jujur. Itu tandanya kita menghormati Tuhan. Karena kita tahu kita jujur ataupun bohong, Tuhan tetap tahu apa yang terjadi. Makanya kalau kita jujur, Tuhan itu senang. Karena kita sudah melakukan hal yang benar di matanya. Dan konsekuensinya juga baik. Kita tidak akan mengalami hal yang tidak tenang, tapi kita bisa tidur nyenyak karena kita sudah jujur sama orang tua kita. Orang tua kita sudah tahu apa kesalahan kita nggak perlu lagi menutup-nutupi sesuatu. Begitu, adik-adik ada punya pengalaman tentang berbohong atau melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan? Kalian boleh komen juga ya, apa sih yang kalian rasakan saat kita melakukan dosa? Dan kalian juga bisa komentar saat kita berhasil untuk melawan dosa, tidak berbohong, apa sih efeknya buat hidup kita? Kalian boleh tulis ya, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Baiklah, kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang menghormati Engkau dengan hidup menjauhi dosa. Dan kami menyerahkan kehidupan kami supaya Tuhan yang memimpin, kami bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami juga hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu renungan kita. Jangan lupa terus setia untuk menyaksikan Impact Kids. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.